Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Selamat Teratai, Salam Sujud Karanda Melempang. Perkenalkan, nama saya Septi Belia Putri, NIM 203070702141, kelas A angkatan 2020, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Organisasi dan Administrasi Internasional yang diampu oleh Dr. Yunita Asmawati, SIP MSI. Baik, langsung saja kita membahas tentang pengertian administrasi yang melibatkan dua negara atau lebih, atau organisasi internasional yang ruang lingkup sangat luas atau makro seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya, administrasi yang melintasi batas-batas negara melibatkan dua negara atau negara dengan organisasi internasional atau antara organisasi internasional yang satu dengan organisasi internasional lainnya. Administrasi internasional mempunyai dua hal penting, yaitu aktivitas negara yang diatur berdasarkan hukum publik, aktivitas individu atau kelompok diatur berdasarkan hukum perdata. Dengan demikian, administrasi internasional adalah menyangkut berbagai hal yang ruang lingkupnya melintasi batas teritorial masing-masing negara, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lainnya pada lingkungan administrasi negara yang berbeda. Selanjutnya, pengaturan kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara umumnya berlandaskan persetujuan dasar untuk dilaksanakan fungsi-fungsi yang memberikan manfaat timbal balik yang dijawantakan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala atau periodik. Selanjutnya, organisasi internasional mencangkup tiga unsur. Yang pertama yaitu keterlibatan negara dalam suatu pola kerjasama. Yang kedua, adanya pertemuan-pertemuan secara berkala. Yang ketiga, adanya staf yang bekerja sebagai pegawai sipil internasional, international civil servant. Definisi lengkap dari IOS sendiri yaitu pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap, serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung dalam melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna usahakan ketercapaiannya tujuan-tujuan yang diperlukan dan disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama non-pemerintah pada negara yang berbeda. IOS sendiri mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, kerjasama yang ruang lingkupnya melintasi batas negara. Yang kedua, mencapai tujuan yang disepakati bersama. Yang ketiga, antara pemerintah ataupun non-pemerintah. Yang keempat, struktur organisasi yang jelas dan lengkap dan melaksanakan fungsi-fungsinya secara berkesinambungan. 3 tingkatan definisi. Yang pertama yaitu dari segi tujuan organisasi, apakah sifat internasional, yaitu bahwa kegiatannya melintasi batasan-batasan negara internasional. Yang kedua, dari tujuan terhadap model-model kelembagaan organisasi internasional yang ada hari ini. Yang ketiga, sebagai proses yang mendekati staf pengaturan oleh suatu bentuk pemerintahan dalam hubungan yang mencakup bagi antara negara dengan negara maupun antara aktor-aktor bukan negara. Sebab adanya IOS sendiri, organisasi-organisasi internasional tumbuh karena adanya suatu kebutuhan net dan kepentingan masyarakat internasional, sehingga adanya wadah atau tempat serta alat untuk melaksanakan kerjasama internasional. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk materi singkat ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun ucapan saya.
Saya ucapkan terima kasih.